Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Safitri dengan NIM 2055201030 dan rekan saya Tegar Adi Saputra dengan NIM 2055201049. Baiklah, soal pertama, selesaikan persamaan berikut. Sebelum kita memulai program, kita menentukan flowchartnya dulu, baru kita membuat program. Yang pertama, start. Masukkan nilai N, isi X, isi A. N sama dengan N, buka kurung N, kurang 1, tutup kurung, X tambah 4, cos A per 2. Hasilkan hasil nilai N. Stop. Nah, tampilan kodenya seperti ini. Pertama, kita tekan input usb titik H, input konyo titik H, input net titik H, in main, buka kurung kurawal, double M, N, A, X, code, masukkan nilai N, pin, N, code, masukkan nilai X, pin, X, code, masukkan nilai A, pin, A, M sama dengan N, kurang 1, wow, X 4 per 2 tambah cos. Cos nilai N, M, N. Get, tutup kurung kurawal. Maka setelah putaran, maka tampilannya seperti ini. Kita masukkan nilai N-nya 4, nilai X-nya 3, nilai A-nya 2. Maka nilai N-nya 4085,584. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelum menjawab pertanyaan nomor 2, kita harus melalui flowchart dulu. Jadi saya akan menunjukkan flowchartnya. Nah, ini soal nomor 2. Sebuah perusahaan penyewaan alat berat akan melakukan proses untuk menghitung biaya sewa dari nasabah mereka. Adapun layout dari program sebagai berikut. Transaksi sewa alat, ada input nama nasabah, input kode alat, nama alat, tarif per jam, input lama sewa, total tarif, dan potongan. Di sini kita mempunyai kode alat, nama alat, dan tarif per jam. Jadi kode alat pertama itu nama alatnya Excavator PC75 dan tarif per jamnya 170.000. Dan kode alat kedua Excavator PC100, tarif per jamnya 165.000. Dan yang ketiga Excavator PC-nya 200, tarifnya 180.000. Baik, sebelum memasuki program penyelesaian, kita harus melalui flowchart dulu. Ini dia flowchartnya. Jadi kita mulai ini dari start, lalu input, pilihan menu. Nah, di sini ini ada menu yang tadi. Menu pertama Excavator Mini PC 75 dengan harga 170.000, dan menu kedua Excavator PC100 dengan harga 160.000, dan Excavator PC200 dengan harga 180.000. Nah, setelah semua ini disetujui, maka masuklah ke nama input nama nasabah yang akan menyewa sewa tersebut. Lalu setelah menginput nama nasabah, lalu kita menginput lama sewa yang ingin nasabah dengan cara PF, bill 1 dan bill 2 besar sampai dengan 10 per jam, diskon 5%. Nah, setelah itu akan muncul rumus bagi berikut: total bayar, lama sewa kali tarif sewa kali 0,95.
Lalu total bayar sama dengan lama sewa kali tarif sewa. Nah, setelah ini akan muncul bacaan seperti ini. Apakah ingin mencoba kembali? Nah, jika teman-teman ketik ya, maka akan kembali ke menu awal. Berarti kita mengulang. Jika teman-teman mengetik stop, maka akan berhenti sampai sini saja. Baik, langsung saja kita ke codingnya. Baik, setelah saya menjelaskan flowchart tadi, kita masuk ke coding berikut. Yang pertama, kita ketik include IOStream, lalu integral main. Lalu setelah itu kita menentukan tipe datanya, yaitu integral lama sewa, setelah itu char nama nasabah, setelah itu char fill mat. Lalu setelah itu kita masuk ke menu. Kita masuk ke menu pertama, yaitu excavator mini PC 75 dengan harga yaitu 170.000. Menu kedua excavator PC 100 dengan harga 160.000. Yang menu ketiga excavator PC 200 dengan harga 180.000. Setelah itu kita masuk ke nama nasabah. Setelah masuk ke nama nasabah, kita masuk ke kode alat 1, 2, dan 3. Setelah itu kita masuk ke lama sewa. Dari lama sewa langsung kita masuk ke pilihan pertama, IF PIL 1 dengan tarif sewanya 170.000. Tadi PIL 1 dengan tarif 170.000. Nah, total tarif sama dengan lama sewa dikali tarif sewa. Setelah itu IF lama sewa besar sama dengan 10, potongan sama dengan total tarif dikali 0,95. Setelah itu else potongan sama dengan total tarif dikali 10 dikali 0. Setelah itu yang ini nih nanti akan masuk otomatis data yang telah kita input tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke fill kedua, else if fill kedua dengan tarif sewa 160.000. Langsung saja kita masuk sini, total tarif sama dengan lama sewa dikali tarif sewa. 1 if lama sewa besar sama dengan 10, potongan sama dengan total tarif dikali 0,95. Setelah itu else potongan sama dengan total tarif dikali 0. Setelah itu akan masuk nih data yang telah kita masukkan tadi, otomatis langsung masuk nih. Nah, setelah itu kita masuk ke pilihan ketiga, IF PIL sama dengan 3. Tarif sewanya 180.000 nih. Nih. 180.000. Ini tadi tarif sewa 180.000. Lalu total tarif sama dengan lama sewa dikali tarif sewa. IF lama sewa besar sama dengan 10, potongan sama dengan total tarif dikali 0. Lalu akan otomatis memasukkan data yang kita masukkan akan masuk secara otomatis di sini. Nah, setelah itu teman-teman, dia akan otomatis muncul. Ini nih ada tulisan apakah ingin mencoba kembali, Y atau T. Nah, jika teman-teman klik Y, maka kita akan kembali ke menu awal tadi. Tetapi jika teman-teman klik T, maka coding tersebut akan berhenti di langkah yang terakhir tadi nih. Nah, setelah ini kita akan melihat hasilnya, hasil dirennya ini. Nah, setelah dari coding tadi, lalu kita akan melihat hasil dirennya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nama nasabah. Di sini saya akan memasukkan nama saya sebagai contohnya.
Nah, setelah itu kita ketik enter. Nanti akan muncul kode alat 1, 2, dan 3. Di sini kita ketik 1, kita ketik enter, lalu kita ketik lama sewanya. Lama sewanya tadi yang kita masukkan datanya 10 jam. Lalu kita ketik enter lagi. Nah, di sini langsung ada otomatis tarif sewanya 170.000, lama sewanya 10 jam, maka total tarifnya 1.700.000. Nah, potongannya 100, lalu potongannya di sini jadi 1.600.000. 161.499. Maka di sini saya akan bayar 2 juta agar bisa dapat kembaliannya. Nih, setelah ini langsung kalian ketik enter. Nah, maka di sini langsung ada otomatis keluar kembaliannya. Nah, setelah itu akan ada bacaan apakah ingin mencoba kembali. Nah, jika teman-teman ketik Y, maka akan kembali ke menu awal. Jika Anda ketik T, maka akan berhenti. Di sini saya akan coba ketik Y untuk melanjutkan lagi. Kita ketik Y lalu kita ketik enter. Nih, otomatis langsung kita diminta untuk mengetik nama nasabahnya lagi. Nama nasabahnya di sini saya ketik Reja. Lalu kita ketik enter. Nah, di sini diminta kode alat. Nah, di sini saya akan ketik kode alat 2. Mengapa? Karena di sini saya tadi udah ketik kode alatnya yang ini tadi. Ini kita ketik tadi kode alatnya 1. Jadi di sini saya akan ketik kode alatnya 2. Lalu kita enter. Lama sewanya tetap ya, jangan diubah-ubah. Kita ketik enter lagi, 10 jam lama sewanya tadi. Nah, langsung keluar nih total tarifnya dan potongannya dan total bayarnya. Lalu di sini saya akan bayarkan 2 juta untuk tarif sewa Reja tadi. Nah, kita ketik enter. Langsung saja muncul lagi seperti tadi nih. Nah, nanti kan langsung muncul nih, apakah ingin mencoba kembali? Nah, tadi kan masih sampai 2 pilihan nih, 2 percobaan. Kita coba yang satu lagi, Y. Nah, di sini tarif yang ketiga ini 180.000. Nama nasabahnya saya buat nama saya. Kita klik enter lagi. Tadi kan kode alatnya sudah kode alat 1 dan 2. Sekarang kita masukkan kode alat 3. Nah, kita masukkan lama sewanya lagi 10 jam. Nah, ini dia. Total dan potongannya tidak ada. Jadi totalnya 1.800.000. Langsung saja dibayar 2 juta lagi. Kita klik enter. Nah, langsung kembaliannya 200.000. Nah, jadi karena semua percobaan sudah kita coba, lalu di sini kita ketik T agar untuk mengakhiri program ini. Oke, sekianlah dari nomor 2 yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Langsung saja kita ke flowchartnya dulu seperti biasa. Baik, inilah soalnya. Gunakan switch case untuk menghasilkan program berikut. Ini juga memiliki 2 menu, yaitu menu pertama persamaan 1, menu kedua persamaan kedua. Di persamaan 1 berikut soalnya, P sama dengan D dikurang 1 huruf X pangkat 4 per 2. X sama dengan B pangkat 2 dikurang 4A per 2A. Langsung saja ke flowchartnya. Baik, perlu teman-teman ketahui dalam proses penyelesaian soal seperti ini, kita tuh tidak boleh langsung ke proses, kita harus melalui flowchart dulu. Ini dia flowchartnya.
kita mulai seperti biasa dari start. Lalu input pilihan menu, setelah itu cache A persamaan 1, setelah itu cache B persamaan kedua. Di sini tadi saya tidak menginputkan persamaan 1 dan persamaan 2-nya, langsung saja ke defaultnya dengan harga 180.000. Lalu kita input nama nasabah dan kode alatnya, lalu langsung kita tekan stop. Baik, setelah saya tadi menjelaskan flowchart nomor 3, di sini saya akan memasukkan codingnya. Pertama-tama kita masuk include iostream.h, setelah itu include tonio.h, setelah itu include match.h, setelah itu include string.h. Setelah itu kita menentukan tipe datanya. Di sini kita memakai tipe data integral D, X, B, dan A, double P, dan XA. Setelah itu kita masuk ke persamaan 1. Setelah itu B persamaan kedua. Lalu kita memilih menu. Menu pertama nih langsung masuk. Aduh. Baik, setelah saya menjelaskan dari flowchart nomor 3 tadi, saya akan masukkan ke codingnya. Kita ketik iostream.h, setelah itu conio.h, setelah itu match.h, setelah itu string.h. Langsung saja kita menentukan tipe datanya. Kita memakai tipe data integral D, X, B, dan A, dan double P dan XA. Lalu kita masuk ke A persamaan 1, setelah itu B persamaan 2. Lalu kita memilih menu. Menu yang pertama yaitu menu A, input D sama dengan titik 2. Setelah itu input X sama dengan titik 2. Lalu P sama dengan titik 2. Setelah itu menu B nya, input B sama dengan titik 2. Setelah itu input A sama dengan titik 2. Maka XA sama dengan 4 dikurang X kali A per 2 dikali A. Setelah itu X sama dengan XA. Maka lalu kita akhiri dengan tutup kurung kur awal. Lalu kita masuk di run-nya. Kita ketik A nya harus A besar, lalu enter. Maka akan masuk input D. Lalu kita masukkan angka, terserah berapa angka yang akan kita masukkan. Saya sini masukkan angka 6. Lalu kita ketik enter. Lalu akan muncul input X. Input X kita ketik 3. Kita enter lagi. Maka P sama dengan 1215. Demikian soal nomor 3 yang setelah saya jelaskan